Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata illa billah. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan berbicara tentang perhitungan akuntansi transaksi mudharabah, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih landasan hukum, bagaimana bentuk dari transaksi mudharabah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit berbicara tentang perhitungan akuntansi transaksi mudharabah, gitu ya. Bagaimana dia alurnya, bagaimana dia pencatatannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, next. Ini adalah sorry, itu nanti ya. Itu nanti kita akan buat dalam latihan lah dikit-dikit ya kan. Oke, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Gitu ya. Di awal akan kita ketahui bahwa contohnya seperti ini. Tanggal 1 Agustus BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah muqayyadah PT Hania. Ada PT Hania datang ke mereka, bergerak di bidang SPBU, ya, pengen mengajukan modal usaha sebesar 1,4 M, 1,45 M, ya. Objek yang dibagi hasilkan adalah pendapatan, jadi gross profit sharing, ya, laba kotor. Lalu nisbahnya adalah 70% untuk Hania dan 30% untuk BMS. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo pada 10 Juni. Anggaplah dia datang 1 Agustus 2020, gitu ya, berarti nanti akan jatuh tempo pada 10 Juni 2021, gitu ya. Biaya adminnya adalah 10%. Sejak itu disetujui, dibayar saat akad ditandatangani. 1%, ya, 1%, 14,5 juta itu 1%. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Oke, kawan-kawan harus lihat ini. Berarti dia bukan per bulan mengembalikan pokok modalnya, ya. Transaksi mudharabah tadi kan modal, itu bisa bermacam-macam, bisa per bulan. Tapi ini pelunasannya adalah pengembalian pokok di akhir periode. Berarti pada setiap bulan dia hanya membayar nisbahnya saja, dan pada 10 Juni 2021 dia baru akan membalikan 1,4 M plus 1 bulan di bulan Juni itu, nisbah bagi hasil di bulan itu, ya. Keterangan, modal dari BMS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2020. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Oke ya. Di sini sudah sangat jelas syarat persyaratannya. Oke, next kita akan lihat. Ya, saat penandatanganan. Ya, pada 1 Agustus. Nah, ini adalah pos lawan komitmen. Posnya rekening pertama untuk di debitnya adalah pos lawan komitmen pembiayaan administrasi pembiayaan. Ya, komitmen administrasi pembiayaan, gitu ya. Lalu yang kreditnya adalah kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Berarti uangnya masuk ya kepada mereka, gitu ya. Izin tarik tanggal 10 Agustus sebesar 14.500.000 kas masuk ke kas atau rekening nasabah atas nama PT Hania dan pendapatan administrasi. Tuh. Lalu selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2020 BMS mencairkan pembiayaan sebesar sekian, gitu ya. Investasi mudharabahnya yang diberikan kepada orang itu adalah debit, dan kasnya atau kreditnya adalah rekening nasabah, gitu ya. Dapat mereka 1,450 M. Nah, lalu ini salah, ini kebanyakan nolnya saya. Kewajiban komitmen biaya administrasi, kewajiban komitmen administratif pembiayaan, dan pos komitmen administratif pembiayaan. Nih, untuk mencairkan dananya itu banyak sekali, ini kan ada 4. Oke, silakan dicermati dulu. Oke ya.
Jurnal pada 1 Agustus itu atau pada saat pada saat ini ya, pada saat kembali lagi ya, pada saat akad mudharabah itu ditandatangani terdiri atas 2 jurnal ya. Yang pertama adalah pembukaan rekening ya, administratif atas komitmen pembiayaan PT Hania, dan jurnal pembebanan biaya administratif gitu ya. Makanya dia bentuknya seperti ini, ada 2 begini. Lalu selanjutnya adalah pada saat penyerahan investasi mudharabah ya, usaha mudharabah dianggap sudah mulai sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana ya. Hal ini didasarkan pada PSAK 105 paragraf 2 yang menyebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Oke. Sehingga dia ada ini investasi mudharabah, bank melakukan investasi mudharabah, berarti kan dia masuk menjadi kekayaan kekayaan perusahaan begitu ya, karena dia mengatakan investasi, lalu mengurangi kas dia itu dari segi penambahan investasi. Lalu selanjutnya adalah dari segi kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dilawan dengan pos komitmen administrasi pembiayaan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah penerimaan bagi hasil mudharabah. Bagaimana penerimaan hasil bagi hasil mudharabah? Tadi kita sudah melihat ketika pendatanganan akad dan penyerahan investasi mudharabah. Selanjutnya adalah bagaimana penerimaan hasil dari mudharabah. PSAK nomor 105 ya, paragraf 22 itu menyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Ingat, berarti ini kalau misalkan berkatakan dengan prinsip akuntansi, dia cash basis begitu ya. Tidak boleh proyeksi. Wah, rencana kira-kira bulan depan saya akan mendapatkan sekian. Tidak boleh, harus real. Gitu ya. Lalu paragraf 24, apabila bagian usaha belum dibayarkan oleh pengelola, maka bagian tersebut sebagai piutang. Kalau misalkan belum dibayar pada bulan tersebut, maka diakui sebagai piutang. Oke, untuk contoh Ani ya, anggaplah ini seperti ini ya, sudah sampai pada bulan Juni 2021. Ini adalah per bulannya. Oke, tadi di awal adalah 70 untuk Hania dan 30 untuk bank. Anggaplah seperti ini, porsi bank sekian ya, dihitung. Tanggal penyerahan hasil adalah sekian. Dari tanggal 10 sampai tanggal 8 dia tanggal 10 semua. Lalu tanggal 9 dan yang nomor 9 dan 10 adalah penyerahannya Mei dan Juni. Nah, bagaimana dia? Ini adalah bulan Agustus sampai Maret itu ya. Kas, rekening nasabah, pendapatan bagi hasil mudharabah, semuanya tadi dicantumkan saja di sini semua. Kas sama pendapatan bagi hasil mudharabah. Kasnya bertambah atau rekening nasabah begitu ya. Default dari nambahnya rekening nasabah itu ya. Jadi bank ketika mencatat rekening nasabah itu ada pada kredit. Ibarat kata bank itu sedang berutang kepada nasabah tersebut sehingga dimasukkan dalam kredit. Sehingga kalau misalkan bertambah rekening berkurang rekeningnya, nanti masuknya pada debit begitu. Jadi kas rekening nasabah itu setara dengan kas begitu ya. Nah, ini sudah dimasukkan semua. Bagaimana yang 2 itu ya, pembayarannya pada bulan April dan Mei itu kan dia terlambat gitu ya. Jadi diakuinya sebagai piutang atau pendapatan bagi hasil mudharabah akrual. Oke, jadi dimasukinnya gini. Karena dia cash basis, jadi uang itu harus masuk semua ya. Karena dia cash basis sehingga pada tanggal 10 dicatat tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah sekian dan pendapatan bagi hasil mudharabah akrual. Kenapa kita katakan tagih tagihan pendapatan? Karena memang
Kenapa tidak pakai piutang saja begitu kan? Piutang pendapatan bagi hasil. Nah, ini agar memang kalau utang piutang dia tidak boleh ada tambahan-tambahan yang itu, sehingga ada yang kita ubah adalah menjadi tagihan pendapatan bagi hasil. Gitu ya. Tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah di debit dan pendapatan bagi hasil mudharabah accrual tanggal sekian. Next, nanti agar dinetralkannya adalah kas pada rekening nasabah bertambah dan tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah gitu. Begitu seterusnya hingga akhir, begitu ya. Dan saat terakhir akad tadi disebutkan bahwa akan dilunasi secara real, semuanya, maksudnya kok secara real, secara semuanya pada akhir. Nah, ini ada dua alternatif. Anggaplah pada alternatif pertama adalah nasabah mampu mengembalikan modal mudharabah secara brek langsung 1,450. Langsung saja di jurnalnya begini. Kas atau rekening nasabah 1450 dan investasi mudharabah 1450. Gitu ya. Lalu bagaimana andai kata dia tidak mampu melunasinya? Ya. Maka dianggap sebagai piutang. Jadi seperti ini, piutang mudharabah jatuh tempo sekian dan investasi mudharabah sekian. Gitu. Ya. Dan nanti ketika sudah dilunasi, masuknya berarti kas atau rekening nasabah, lalu bawahnya adalah piutang mudharabah jatuh tempo. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Apa yang kita inikan sekarang gitu ya. Variansi transaksi yang pertama adalah investasi mudharabah dengan menggunakan aset non kas ya. Ada menggunakan aset non kas, ada juga kas gitu ya. Kebetulan ini andai kata misalkan diberikan adalah aset non kas yang kita nanti akan bicara lagi, ada contoh soalnya lagi. Lalu maka cara perhitungannya adalah yang pertama, nilai wajar aset mudharabah non kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Lalu nilai wajar aset mudharabah non kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Bagaimana dia begitu ya kan? Ada dua tersebut nanti pencatatannya. Kalau lebih tinggi bagaimana? Kalau misalkan lebih rendah bagaimana? Contoh misalkan kawan-kawan membeli tanah, rumah dan lain sebagainya sebagai bentuk aset non kas, ya investasi mudharabah tapi disampaikan dalam bentuk aset non kas, tentu saja per tahun akan naik begitu kan? Nah, bagaimana itu kalau misalkan aset non kasnya lebih rendah atau lebih tinggi? Nanti kita akan catat. Ini adalah menurut PSAK-nya adalah investasi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan pada bagian aset sebesar nilai tercatat gitu. Pengungkapannya ini nanti dibaca saja, silakan di skip. Ya, ini di skip. Nah, itu. Gitu ya. Oke. Ini adalah variansi transaksi. Nanti sebentar, ini bisa nggak saya pause sebentar ya. Oke, bagaimana jika misalkan ada yang diberikan itu adalah modal-modal yang non kas. Jadi istilahnya bank memberikan alatnya. Contoh misalkan tadi SPBU berarti bank membeli alat ya itulah yang buat ngisi BBM itu ya. Ya, contohnya adalah misalkan gini, pada tanggal 10 Agustus 2020 bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar 1,4 M ya. Kan tetapi harga perolehannya adalah 1,5 M dan dengan akumulasi penyusutannya itu 100 juta. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Hania sebagai pembiayaan berwujud non kas dan dihargai dengan nilai 1,4 M. Maka jurnal transaksinya adalah berikut. Investasi mudharabahnya adalah 1,4 M dan akumulasi penyusutannya 100 juta. Sehingga aset non kas yang dimiliki oleh bank yang diberikan kepada PT Hania tersebut adalah berkurang sebesar 1,5 M gitu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana jika nilai wajar aset mudharabah tersebut lebih tinggi dari nilai tercatatnya begitu ya.
Contoh misalkan tadi peralatan pompa bensin itu adalah nilai bukunya 1,4 M, tapi harga perolehannya 1,5 M dan akumulasi penyusutannya adalah 100 juta gitu ya. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Hania sebagai pembiayaan berwujud non kas yang dihargai dengan 1,45 M gitu ya. Bagaimana dia? Investasi mudoranya ditulis 1,45 M dan akumulasi penyusutannya tetap 100 juta gitu ya. Jadi aset non kasnya itu tetap 1,5 M dan keuntungan tangguhan ya itu adalah 50 juta begitu ya. Sehingga ada amortisasi bulanan setiap ini. Jadi bank harus membuat ini. Kalau misalkan tadi 10 bulan berarti dia per bulan. Berarti ya 50 juta bagi 10 jadi 5 juta per bulan. Dia harus membuat seperti ini begitu. Lalu bagaimana jika nilai aset wajar mudorobah non kas tersebut lebih rendah dari nilai tercatat gitu ya. Investasi mudorobahnya gitu ya. Contoh misalkan bank memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku 1,4. Contohnya seperti tadi. Harga perolehannya 1,5 M dan akumulasi penyusutannya 100 juta. Tapi peralatan itu selanjutnya diserahkan kepada PT Hania sebagai pembiayaan non kas yang dihargai dengan nilai di bawah yang dia miliki. Nilai bukunya 1,350 begitu ya. Jadi investasi mudorobah ditulis 1,350, 1,3 M, lalu akumulasinya 100 juta dan kerugiannya adalah 50 juta, di mana aset non kasnya ini bukan keuntungan tangguhan, ini adalah aset non kas ya, aset non kas yang ini aset non kas. Saya ubah saja dulu sebentar, aset non kas. Oke, aset non kas ya. Aset non kasnya adalah tetap 1,5 M gitu ya. Kerugiannya 50 juta, aset non kasnya 1,5 M. Ini yang terjadi jika yang diberikan adalah aset-aset non kas gitu ya. Jadi ada beberapa cara dalam mudorobah itu bisa diberikan aset kas maupun non kas. Nah kebetulan tadi yang aset kas sudah kita bahas di sebelumnya di PPT, dan ini aset non kas perhitungannya seperti ini ya. Perlu diketahui kawan-kawan semua bahwa nilai buku atau book value adalah sebuah nilai dari sebuah aset ya, yang tercatat di neraca keuangan gitu ya. Nilai buku itu dihitungnya dengan cara apa? Mengurangi jumlah akumulasi penyusutan aset dari harga pembelian awal. Contohnya tadi kan dibilang pembelian awalnya berapa? 1,5 M. Betul ya. Lalu dikurangi oleh akumulasi penyusutan begitu, sehingga muncullah hal tersebut ya. Ya nanti nilai wajarnya apa segala macam itu. Itulah cara menghitung nilai buku dan nilai perolehan segala macam. Nanti kita coba, kalau ada yang kurang jelas bisa melalui melalui chat atau bukan chat sih, di forum yang nanti akan saya sediakan di e-learning gitu ya. Agar lebih mudah sebenarnya boleh nggak saya minta tolong kawan-kawan cobalah buat grup gitu ya WhatsApp, jika kalau misalkan bingung-bingung bisa saya VN gitu, karena lebih enak sebenarnya menjelaskan VN daripada hanya mengetik begitu ya. Jadi saya minta tolong, nanti ada kawan-kawan minta tolong saya dimasukkan ke dalam grup tersebut biar kita bisa diskusinya lebih enak begitu ya, daripada ngetik. Lebih enak sih sebenarnya menggunakan VN. Oke, gitu ya, karena video ini sudah terlalu panjang, nanti kita lanjutkan dengan cara-cara yang lain begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.